Gue mungkin kalau misalnya nggak ada keluarga gitu, gue udah selesai kali kayaknya. Niat mengembangkan usaha bukannya laba yang datang, melainkan ditimpa malapetaka. Bergulat dengan realita hingga berada di titik terendah, Reza Nangin sempat terbersit niat untuk mengakhiri hidupnya. Di balik kebesaran nama sebagai aktor hingga menjajal peruntungan di balik layar, sosok bernama lengkap Reza Levinus Nangin ini pernah melewati masa-masa suram, nyaris berada di tubir keputusasaan. Benar-benar terpuruk, tak pernah terlintas dalam benak Reza Nangin ia akan terjerat kebangkrutan. Seperti sudah jatuh tertimpa tangga, masa-masa pandemi di mana roda ekonomi memutarbalikkan kehidupan banyak orang, Reza Nangin harus menghadapi kenyataan usaha yang baru dibangun turut digilas keadaan. Proyek yang dibayangkan bisa mendatangkan banyak untung justru membuatnya terlilit utang. Harus membayar denda hingga tanggung jawab membayar para kru yang bekerja dengannya. Reza Nangin harus memutar otak mencari uang miliaran rupiah. Ya itu dia momen-momen, namanya juga ngejalanin sesuatu pasti ada ups and downs-nya kan. Ya memang lagi ketemu downs-nya, memang lagi ketemu jatuhnya, ya udah gitu, mau gimana ya jalanin aja. Ya momennya pada waktu ada project yang diambil, terus habis itu karena ada kesalahan dari aku juga gitu ya, jadi project itu telat ke deliver dan akhirnya aku kena denda untuk itu. Nah, denda itu yang membuat akhirnya aku juga nggak bisa yang membuat termin terakhirnya nggak turun kan. Nah terus termin terakhir itu kan harusnya dipakai untuk bayar kru. Nah untuk bayar kru akhirnya mesti jual rumah lah untuk itu. Dihantam persoalan begitu besar yang datang tiba-tiba, Reza Nangin harus melego sederet asetnya. Demi membayar denda dalam sebuah kontrak kerja, juga upah karyawan, Reza Nangin harus menjual rumah di kawasan Bintaro. Rumah yang dulu jadi tempat bernaung, tempat melepas lelah setelah seharian bekerja, juga menjadi saksi setumpuk kebahagiaannya dan keluarga harus direlakan. Paling enggak aku ngobrol sama istri, ya udah dia bilang nggak apa-apa deh, kita nggak ada rumah gitu, yang penting kru kebayar semua karena mereka juga kan kerja untuk keluarganya mereka gitu. Jadi ya udah oke lah, memang hal pahit yang mesti dialamin gitu, tapi itu jadi pembelajaran banget sih. Gokil, itu pembelajaran banget. Iya banget, justru malah hal itu yang buat aku juga ngerasa kayak memang istilahnya ya ini hal yang pembelajaran hidup aja gitu, memang mesti dijalanin dan kita pun juga percaya bahwa ini pasti akan lewat kok gitu. Ini hanya sementara, nggak akan selamanya. Melewati masa-masa terberat, Reza Nangin kini ambil pelajaran dari segala cobaan. Tapi ketika berada di pusaran ujian, perasaannya tak karu-karuan. Begitu kalut, seolah tak bisa melihat jalan keluar sama sekali. Sang aktor mengaku dihimpit depresi sedemikian berat. Frustasi dengan segala situasi, Reza Nangin nyaris gelap mata. Gemuruh di dalam dada membuatnya sempat terpikir untuk mengakhiri hidup. Gue kepikiran untuk karena itu dia Bu, yang membuat gue nggak tahu ya maksudnya orang lain bagaimana, laki-laki, kepala keluarga yang lain bagaimana. Yang membuat gue frustasi adalah pada saat gue nggak bisa melihat apa-apa di depan sana. Berapa? Kalau misalnya gue memasuki area baru, zona baru, tapi gue tahu, misalnya deh parkiran basement, tapi gue tahu tuh, oh itu pintu keluarnya, gue keluar, oh itu tulisan keluarnya di sana, aman kok. Ya tinggal terus aja, ntar ini belok kanan, paling diputar dikit, oke, tapi tanda panahnya ada. Ini nggak ada, gue nggak bisa melihat apa-apa. Dan lu bawa bagasi keluarga di belakang. Stres. Beruntung, niat menyudahi perjalanan di dunia hanya berkelebat dalam benaknya.
Bukan materi yang membuat Reza Nangin sadar diri, melainkan kehadiran keluarga, terutama sang istri. Sebab di titik terendah, Reza Nangin benar-benar butuh dukungan orang-orang terdekat. Tak lantas pergi meninggalkan, keluarga justru menguatkan dan menjadi penyelamat Reza Nangin. Ini pula yang membuatnya sadar bahwa keluarga jauh lebih berharga dari setumpuk materi sekalipun juga. Karena kalau enggak sih gila, gue mungkin kalau misalnya nggak ada keluarga gitu, gue udah selesai kali kayak gitu. Nggak bisa gue nanggung sendiri tuh, kelar apapun itu, karena ya lah kayaknya banyak cara gitu untuk menyelesaikan hidup tuh, kayaknya banyak. Karena kayak gimana ya? Wah berat bu, berat. Sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai suami gitu. Begitupun juga untuk teman-teman mungkin para nonton insert gitu ya. Sehat-sehat setiap momen sama keluarga, pakai semaksimal mungkin. Karena ya itu, kalau uang hilang gitu ya, masih bisa dicari, tapi kalau misalnya waktu hilang susah banget itu balikinnya lagi. Nah itu yang pengen aku gunain sekarang semaksimal mungkin. Dikenal sebagai artis multitalenta, mengawali karir sebagai musisi, kemudian merambah dunia peran, hingga menjadi konten kreator kondang, Reza Nangin kini rela menurunkan segala ego. Kembali bangkit, Reza Nangin rela bekerja apa saja. Pantang menyerah, sekecil apapun itu bayaran, dengan legowo diterima. Dulu boleh jadi ia dibayar tinggi, tapi kini Reza Nangin mengaku pernah dibayar senilai Rp300.000. Dan lagi-lagi, Reza Nangin menilai kebangkitannya sekarang tak lepas dari peran sang istri tercinta. Sebab dalam kondisi apapun juga, sang belahan jiwa tak lantas meninggalkan, justru terus menguatkan. Kerjaan apa-apa segala macam udah terbiasa dealing sendiri gitu. Nah, pas ngalamin ini jadi kayak wah gimana ya, harus gimana ya, karena nggak ada yang bisa cover kan. Jadi di saat inilah udah telepon teman-teman aja yang memang lagi ada di mana, lagi handle apa, lagi kerja di mana. Ya udah budget berapa? Sikat gitu. 300 nih untuk posting apa tuh? Posting story aja gitu. Oke, sikat gitu. Yang penting ada pemasukan. Iya, materinya kumpul, materinya kirim aja gitu. Beruntung banget sih, aku beruntung banget punya istri seperti dia, keluarga, anak-anak gitu. Jadi punya harapan gitu bahwa oh iya benar kok, ini pasti akan sebentar aja kok gitu, masih akan dilewatin. Tak kalah memprihatinkan, kisah lain yang menjadi sorotan hadir dari sosok bernama Pak Usman, disebut-sebut tinggal sebatang kara di sebuah rumah mewah terbengkalai. Seperti apa nestapa mantan miliarder yang dulunya disebut sebagai pengusaha tajir ini? Benarkah Pak Usman ditelantarkan keluarga dan tinggal seorang diri di rumah yang berdiri di atas lahan seluas 2.000 meter persegi? Simak penelusuran tim Insert Investigasi setelah yang satu ini.